Dalam laboratorium kimia, terdapat bahan-bahan kimia yang memiliki sifat yang berbeda, sehingga penanganannya pun berbeda. Pada wadah bahan kimia, terdapat simbol atau notasi bahaya yang digunakan sebagai pedoman keselamatan dan penanganan bahan. Apa sih arti dari simbol-simbol itu? Mari kita mengenal mereka. Bahan kimia yang pertama adalah eksplosif. Jika terdapat bahan kimia dengan simbol ini, artinya bahan tersebut mudah meledak dengan benturan, gesekan, pemanasan, api, atau sumbernya ledak. Jadi, hindarkan bahan-bahan kimia tersebut dari pemicu ledakan. Contoh bahan kimia dengan simbol ini adalah amonium nitrat dan trinitrotoluena atau yang sering disebut TNT. Simbol yang kedua adalah oxidizing atau mengoksidasi. Jika pada wadah bahan kimia terdapat simbol ini, artinya bahan kimia tersebut tidak mudah terbakar. Namun, jika bahan kimia dengan sifat mengoksidasi bereaksi dengan zat yang mudah terbakar, dapat meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Jadi, jauhkan bahan kimia dengan sifat mengoksidasi ini dari suhu tinggi, dari bahan yang mudah terbakar, dan dari reduktor. Contoh bahan kimia dengan sifat mengoksidasi ini adalah hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Simbol yang ketiga adalah flammable. Artinya, bahan kimia dengan simbol ini memiliki sifat mudah terbakar. Simbol flammable dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah extremely flammable atau bahan kimia yang amat sangat mudah terbakar. Contohnya adalah gas butana dan gas propana. Simbol flammable yang kedua adalah highly flammable atau bahan kimia dengan sifat yang sangat mudah terbakar. Contoh bahan kimia dengan sifat highly flammable adalah logam natrium, logam kalium, dan aseton. Bahan dengan simbol flammable ini harus dijauhkan dari sumber api dan loncatan bunga api, serta dijauhkan dari bereaksi dengan udara. Simbol selanjutnya adalah toksik atau beracun. Bahan kimia dengan simbol ini dapat menyebabkan kerusakan akut pada kesehatan atau kronis. Bahkan dapat menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi jika masuk melalui mulut, pernapasan, atau bersentuhan langsung dengan kulit. Contoh bahan kimia dengan simbol toksik adalah kalium sianida, nitrobenzena, dan merkuri klorida. Agar tidak terjadi keracunan, gunakan perlengkapan keamanan dalam laboratorium, serta segera hubungi dokter jika terjadi kemungkinan keracunan. Selanjutnya adalah simbol harmful atau irritant, yang artinya bahan kimia dengan simbol ini memiliki sifat bahaya dan dapat mengiritasi. Simbol ini dibagi menjadi dua. Yang pertama XN untuk harmful atau simbol bahaya, dan yang kedua XI untuk irritant atau zat yang dapat mengiritasi. Bahan dengan simbol harmful memiliki risiko merusak kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, mulut, atau kontak langsung dengan kulit. Sedangkan bahan kimia dengan simbol irritant dapat menyebabkan inflamasi jika kontak langsung dengan kulit atau selaput kulit. Jadi, saat bekerja dengan bahan kimia bersimbol harmful atau irritant, gunakanlah perlengkapan keselamatan. Contoh bahan kimia dengan simbol harmful adalah pyridine dan diklorometan. Sedangkan contoh bahan kimia dengan simbol irritant adalah amonia dan bensil klorida. Simbol selanjutnya adalah korosif. Artinya, bahan kimia dengan simbol ini bersifat korosif, merusak kesehatan dan jaringan tubuh jika kontak langsung dengan mata atau kulit dan terhirup. Contoh bahan kimia dengan simbol korosif adalah asam sulfat dan asam klorida. Simbol yang terakhir adalah dangerous for environment. Artinya, bahan kimia dengan simbol ini dapat merusak lingkungan, menyebabkan gangguan ekologi, menyebabkan kerusakan secara tiba-tiba atau pada selang waktu tertentu pada satu atau lebih kompartemen lingkungan seperti air, tanah,
petroleum bensin. Pada dasarnya, bahan-bahan kimia akan bermanfaat jika digunakan dalam kadar yang cukup dan untuk keperluan tertentu. Dalam pekerjaan yang melibatkan bahan-bahan kimia, seorang ilmuwan atau praktikan harus menggunakan perlengkapan keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahan kimia sisa atau yang sudah tidak terpakai tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi, suatu laboratorium harus memiliki sistem pembuangan limbah bahan kimia yang berfungsi dengan baik. Bahan kimia akan berbahaya jika digunakan tanpa memperhatikan panduan keselamatan yang ada. Maka dari itu, selalu pakai perlengkapan keamanan jika bekerja dengan bahan-bahan kimia dan patuhi peraturan yang telah dibuat.